Sudah? Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Afiatul Mukarimah, Alfira Oktavioni, Anifatul Ma'rifah, Amalia Putri Ustika, Juli Sadianti, dari semua ya. Nah, hari ini merupakan pertemuan pertama kita ya. Kita memasuki semester ganjil dan hari ini kita akan membahas tentang ini. Ini Bapak anak-anak? Ya benar. Hari ini kita akan membahas tentang bab Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi dari Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan cara-cara memfungsikan Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan. Yang keempat, peserta didik mampu menerapkan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Nah, nanti setelah kita mempelajari bab ini, di akhir pelajaran Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok dan Ibu akan menggunakan metode make a match. Halaman 6, kalian pelajari terlebih dahulu bab Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Ibu beri waktu kalian 10 menit. Sudah ya? Nah, siapa yang tahu bagaimana pengertian dari Al-Quran? Ya benar, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu Qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Jadi, Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Nah, secara istilah, Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan membacanya merupakan suatu ibadah. Nah, selanjutnya siapa yang tahu bagaimana pengertian dari hadis? Ya benar, hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu jadidun baru, oribun dekat, dan khobarun berita. Nah, menurut para ulama, hadis ini merupakan segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Untuk materi selanjutnya adalah fungsi dari Al-Quran dan Hadis. Yang pertama adalah fungsi dari Al-Quran. Nah, siapa yang tahu ada berapa fungsi dari Al-Quran? Ya benar, ada 3. Nah, yang pertama, Al-Quran ini berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia atau al-huda. Yang kedua, Al-Quran sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut. Dalam hal tersebut, Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 89. Dan fungsi Al-Quran yang ketiga adalah sebagai pembeda antara yang benar atau hak dan yang salah atau batil. Dalam hal tersebut, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. Yang selanjutnya adalah fungsi dari hadis. Fungsi hadis ini ada beberapa. Yang pertama adalah menguatkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, memperjelas dan merinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Yang terakhir adalah menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati di dalam Al-Quran. Materi selanjutnya adalah cara-cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Dalam hal ini, sebagai sumber hukum bagi umat Islam, maka wajib bagi para pemeluknya menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Sebagaimana firman Allah terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 51. Yang kedua, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, tentu berpegangan pada tatanan dan aturan yang paling baik.
Maka dari itu, kita tidak bisa melepaskan diri dari Al-Quran dan hadis yang merupakan aturan terbaik. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34. Yang ketiga, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakat yang sangat kompleks, tentunya memerlukan sebuah aturan untuk menjembatani sebuah kepentingan anggota masyarakat agar tercipta masyarakat yang harmonis, seperti menghargai perbedaan, saling menghormati, dan tolong-menolong, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Yang keempat, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, dalam menyelesaikan suatu persoalan bangsa, maka perlu dilakukan dengan musyawarah. Dasar musyawarah ini terdapat dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159. Yang terakhir, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim dalam menyelesaikan suatu masalah. Suatu permasalahan tidak akan menjadi panjang lebar kalau ada hakim yang menyandarkan keputusannya kepada Allah. Dalam hal ini, Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 128. Materi yang terakhir adalah menerapkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Yang pertama, dalam kehidupan pribadi. Ini seperti mengamalkan ilmu yang sudah didapat baik dari sekolah maupun madrasah. Selanjutnya, belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun, terutama ilmu Al-Quran dan hadis, dan dengan tidak meninggalkan ilmu yang lain. Selanjutnya adalah menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang positif. Yang terakhir, tidak bergaul bebas dan dengan sembarangan teman. Yang kedua, dalam kehidupan keluarga. Penerapan aturan Al-Quran dan hadis dalam keluarga yang bisa dilakukan seorang ayah ini adalah ayah harus mencari nafkah yang halal untuk keluarganya. Kemudian ayah harus menjadikan musyawarah ketika terdapat permasalahan. Yang terakhir, ayah menjadi contoh dalam berperilaku baik terhadap anak, istri, dan keluarga yang lainnya. Lalu, penerapan aturan Al-Quran dan hadis yang bisa dilakukan ibu adalah ibu harus patuh dan tunduk terhadap perintah suami. Selanjutnya, ibu harus mendidik anak-anaknya. Dan yang terakhir, seorang istri atau ibu harus menjaga kehormatan suami ketika suami tidak ada di dalam rumah. Lalu, peraturan terhadap Al-Quran dan hadis yang bisa dilakukan seorang anak adalah anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Setelahnya, anak harus taat dan patuh terhadap perintah orang tua, dan anak harus selalu berdoa dan memohon ampunan bagi kedua orang tua, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal. Yang ketiga, dalam kehidupan bermasyarakat. Ini seperti setiap masyarakat harus tolong-menolong dan selalu berperan aktif dalam kegiatan masyarakat, dan selalu mengutamakan musyawarah ketika ada kegiatan ataupun terdapat permasalahan di dalam masyarakat. Yang keempat adalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini meliputi tunduk, patuh, dan menghormati segala peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu menjaga harkat dan martabat bangsa dan negara. Setelah itu harus berperan aktif dalam pembangunan negara dan menjaga dan melestarikan lingkungan dan mengedepankan musyawarah. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini terkait materi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Apakah ada yang ditanyakan? Alhamdulillah kalau sudah paham semua ya. Kali ini Ibu akan menggunakan metode make a match. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, nanti Ibu akan membagikan kartu ini yang berupa pertanyaan dan jawaban. Lalu kalian harus mencocokkannya pertanyaan dan jawaban tersebut. Nah, Ibu akan membagi ini terlebih dahulu ya. Sudah ya? Sekarang Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk mencocokkan pertanyaan dan jawaban tersebut. Sudah ya, waktu sudah habis.
Ayo silakan, kelompok berapa sudah selesai? Saya, Bu. Ayo silakan Kelompok maju. pertama. Ini pertanyaannya. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Yang kedua, Al-Quran artinya bacaan yang sempurna. Yang ketiga, Al-Quran menurut istilah ialah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Ya, benar sekali. Terima kasih Mbak Amalia. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu ya. Pelajaran kita hari ini terkait materi Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Nah, mulai dari pengertian dari Al-Quran dan Hadis, fungsi-fungsi dari Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, cara-cara memfungsikan Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan. Yang keempat, menerapkan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Nah, apakah Anda bisa memberi kesimpulan tentang materi hari ini? Ya, benar. Al-Quran dan Hadis merupakan pedoman hidup umat manusia yang menjamin keselamatan dan kebahagiaan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Sehingga kita harus menerimanya dengan akal sehat dan dikaji secara ilmiah, sehingga benar-benar dapat dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat manusia. Nah, untuk tugas minggu depan, jangan lupa kerjakan LKS-nya halaman 16 ya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kurang lebihnya dariku, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.